Shalom, puji Tuhan, saya mengucap syukur masih melayani di Amerika. Dan kali ini saudara-saudara, atas kemurahan Tuhan, saya ada di sekitar lingkungan ini di Amerika Serikat, di daerah California. Dan saya bersyukur saya ada di rumah Apologet. Haleluya. Nah, ini rumah Apologetnya. Siapa lagi kalau bukan rumah dari saudara Edis. Mari kita masuk ke rumahnya ya. Jadi saudara, saya bersyukur dapat kesempatan mengunjungi Bang Edis ya, di rumah Apologetnya. Mari kita lihat apa yang ada di rumah Apologet. Ini rumah yang sama yang pernah saudara lihat mungkin di channelnya Bang Edis ya. Saya pun senang sekali ada rumah. Kalau rumah kan namanya rumah pribadi, ini rumah Apologet, itu kan unik. Iya kan? Nah, itu ada beliau di sana. Angkat tangan dulu supaya kita tahu tuan rumah. Jangan pikir pendeta Melatok masuk pencuri di rumah orang ya. Ini benar-benar rumah Apologet. Jadi saya tidak ada urusan sama tuan rumahnya, saya urusan sama rumahnya. Tuan rumahnya udah terlalu banyak ini konten. Wow, luar biasa. Ya, ini bagian belakangnya dari rumah Apologet ya kan. Luar biasa. Iya, jadi saya bersyukur ya. Jadi ini memang sudah yang punya Amerika lah. Sadap ya. Saya mau ke atas dulu ya. Tuan rumahnya di sana. Ini bukan AI ya, saya ini asli. Ada kan yang bilang, wah itu pasti video AI. Gua kalau hanya kita kenal, kalau kenal tuh jangan main di media. Kalau bisa ketemu langsung lebih indah. Emang bukan saudara kita. Wow, ini rumah besar, luar biasa ya. Jadi semua saudara yang sudah berkontribusi untuk Bang Edis, ya inilah hasilnya betul ya. Saya sih mau cek aja benar atau tidak, ternyata benar. Ini rumah kalau ukuran Amerika, wow, bukan rumah kecil gitu ya. Dan memang kalau saya berpikir ya, kalau saya pribadi kalau ketemu Bang Edis itu paling enak bicara apa? Tritunggal. Kalau ketemu dia mesti belajar bicara Tritunggal sama rencana penyaliban Yesus. Itu kan paling viral. Saya senang kalau bicara itu sama Bang Edis, tapi itu urusan saya sama beliau ya. Saya nggak ngonten yang begitu-begitu, soalnya kadang-kadang orang suka potong-potong, tidak jelas, komentar tidak jelas. Masalah pendek jadi panjang, arah kita bicara bukan itu, langsung dipotong, ditafsir sesuka hati kan gitu. Nah ini jadi saya bersyukur ya ada di sini, nyaman banget. Oke, itu dulu. Jadi saya sama saudara saya Bang Edis, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Doakan biar kami tetap hati lurus ya. Dari Indonesia melayani mau ke sini boleh nih. Itu jadi gimana Bang? Jadi pendeta-pendeta yang ada pelayanan di sini itu nginepnya di sini aja. Boleh ya Bang Edis ya. Daripada bayar hotel, daripada di hotel kesepian, mending di sini kita ngobrol-ngobrol di sini, kita sharing firman Tuhan di sini, kita bicara visi misi di sini, nginep di sini free, gratis, makan diantar semuanya. Di hotel. Iya. Jadi saya waktu datang Bang Edis jujur tawarin saya hanya karena memang yang terlibat dengan saya pelayanan sudah siapin hotel, dan ya karena beliau sudah ngomong langsung seperti ini, jadi kita lebih pasti gitu kan. Jadi kalau datang asal tahu beliau, kontak aja, asal tetap tulus ya. Kan kadang-kadang ada orang, jujur aja nih kita ngomong ya, ada orang kita sudah tampung misalnya, tapi kacang lupa kulit, lupa kebaikan orang dan lain-lain. Itu tentu dihindari. Itu yang marah Tuhan loh, bukan manusia yang marah. Itu kan repot juga kayak gitu ya. Jadi kalau Bang Edis ngomong begitu, tolong dicernanya sealkitabiah mungkin ya. Oke, topik selanjutnya kita akan bahas Tritunggal ya.
dan juga rencana penyaliban Yesus. Tapi sekali lagi itu obrolan saya sama beliau kalau Tuhan izinkan. God bless you all. Thank you sudah mengikuti. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur bisa melanjutkan video yang ada di depan tadi. Ya, jadi saudara-saudara, video di depan tadi saat saya melayani Tuhan di beberapa gereja di Los Angeles, dan sebelum meninggalkan Los Angeles mau menuju ke Philadelphia, New Jersey, dan New York. Saya sebelum ke bandara saya ambil waktu mengunjungi saudara Edis ya, karena saya mau memastikan rumah Apologet, dan ternyata memang rumah Apologet sudah ada seperti yang Anda lihat tadi sepintas. Saya datang ke rumah Edis, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kerinduan saya ketemu Edis itu adalah supaya selain melihat rumah Apologet, saya sebagai orang yang kenal ya, bukan tidak kenal. Saya bukan komentar, asal komentar kan. Kadang-kadang orang tidak kenal orang, tidak tahu orang, dia komentar orang tersebut. Tapi kalau kenal, alangkah baiknya kita ketemu. Dan puji Tuhan, waktu kita saling beri kabar, akhirnya saya ketemu saudara Edis. Dan wow, rumah Apologetnya besar ya. Saya melihat memang Tuhan mencukupkan apa yang Edis gumuli, dan adalah rumah Apologet tersebut. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara, saya sudah sangat rindu bicara dengan Edis seputaran Tritunggal dan juga rencana penyaliban Yesus, karena itu beberapa dua video yang saya tahu yang viral. Mungkin masih ada yang lain lagi, saya kurang tahu. Yang saya tahu viral, dan saya bermaksud sebagai teman kita ngobrol ya. Karena 1 Korintus pasal 13 ayat 9 ya, 10, 11, 12 itu ayat memberi keterangan bahwa memang kita semua orang percaya, termasuk hamba Tuhan, dan konteks sekarang mungkin Apologet ya, YouTuber, Facebookers, TikTokers, kita punya pengetahuan itu tidak lengkap. Saya juga tidak lengkap, Edis tidak lengkap, kawan-kawan yang lain juga tidak lengkap. Jadi memang di pikiran saya alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kemudian kita bisa ngobrol seperti kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 18 ya, mulai ayat 24 dan seterusnya, di mana ketika Apolos ya mulai melayani, Apolos punya kelebihan sangat banyak, fasilida, mahir soal kitab-kitab suci, penuh semangat, keberanian ya, dan dengan penuh semangat keberanian mengajar jalan Tuhan. Tapi waktu itu ada pasangan suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila, kalau saudara baca. Dan akhirnya singkat cerita, mereka setelah mendengar khotbahnya Timotius, wah, mereka lihat ini anak pemahaman belum lengkap ya sebagai jemaat, padahal mereka bukan rasul. Priscilla Aquila jemaat biasa, tapi punya pengetahuan yang baik. Akhirnya apa? Mereka bawa Apolos, makan bersama, lalu mengajar jalan Tuhan dan lain sebagainya. Karena menurut data itu dikatakan Apolos hanya tahu baptisan Yohanes atau baptisan Yohanes Pembaptis kan. Dan singkat cerita, Apolos begitu rendah hati. Priscilla Aquila juga jemaat biasa, tapi punya pengetahuan rohani, firman yang sangat baik. Tidak mungkin jemaat biasa bisa menasehati seorang pembicara muda dengan deskripsi yang luar biasa dari Dr. Lukas seputaran pribadinya Apolos, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, luar biasa, akhirnya dengan rendah hati Apolos juga menerima semua itu. Dan Alkitab berkata dia mulai bersoal jawab, dan semuanya pasti karena anugerah Tuhan. Itu yang ada di pikiran saya. Saya sering ditolong oleh senior-senior hamba Tuhan di saat saya salah, di saat saya
punya kekurangan dalam penjelasan-penjelasan saya, dan saya berbahagia, saya bersyukur mendapatkan senior, teman, sahabat, bahkan jemaat sendiri yang menolong kami. Bahkan orang yang membenci saja, kalau saya lihat isi komentarnya itu benar, saya tidak peduli dengan kebenciannya dia atau ketidaksenangannya dia terhadap saya. Yang saya tangkap tetap poin dari poin dari isinya gitu ya. Dan itu akan membuat kita lebih baik, lebih maju, dan lebih bertahan lama di dalam pekerjaan kudus. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memang belajar dari Pendeta Budi Asali. Salah satu pendeta yang saya pelajari adalah Pendeta Budi Asali. Beliau dalam tulisannya, ajarannya ya, mungkin khotbahnya juga, beliau pernah mengatakan bahwa memang kepada petobat-petobat baru ya, petobat-petobat baru itu kita tidak bisa langsung kasih doktrin-doktrin yang berat seperti Tritunggal, predestinasi. Waduh, itu petobat baru susah. Bahkan yang sudah lama jadi Kristen, event pendeta sekalipun, masih banyak yang belum bisa menerima ketika ada hamba Tuhan lain ya yang mengajar itu. Apalagi kalau dipotong lalu dibuang di media sosial. Waduh, itu panjang lebar. Kemarin saya di Los Angeles dan saya ketemu dengan seorang master teologi, dan dia bilang, "Pak, di grup kami ini panjang soal video pendek Bapak yang jadi pro kontra." "Yang mana, Pak?" "Itu soal penetapan dosa dan lain sebagainya." Lalu dia bikin video, saya kasih komentar secara garis besar ya. Dan puji Tuhan, mereka grup-grup yang belajar firman semua, akhirnya mereka memahami itu ya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, memang ini sesuatu yang sangat penting. Jangan menginjil lalu menjelaskan Tritunggal kepada orang yang belum bertobat. Nah, mungkin itu kerinduan saya bicara dengan Edis, itu mungkin di pikiran saya nih ya. Oh, Edis mungkin punya pikiran itu. Hanya memang katanya menurut saya agak kasar, karena Edis bilang buang ke tong sampah, sedangkan itu kan doktrin yang sangat mendasar dalam kekristenan ya. Lalu soal rencana penyaliban Yesus, ya kita tahu bahwa tidak ada satu peristiwa pun di bawah kolong langit ini, seremeh apapun. Bahkan rambut di kepala terhitung semuanya, kata Alkitab. Bahkan burung pipit yang kecil tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan ya. Itu Anda bisa baca di Matius pasal 10 mulai ayat 29, 30 ya. Saudara bisa lihat di situ Tuhan mengajarkan kita untuk menyadari betapa berharganya kita. Jadi kalau burung pipit dengan kita yang begitu berharga tidak bisa kena apa-apapun tanpa seizin Tuhan ya. Sebab burung pipit yang harganya 2 ekor seduit itu tidak mungkin jatuh di luar kehendak Tuhan. Apalagi kita yang dibayar dengan darah Yesus Kristus. Nah, kalau kita dibanding dengan Yesus, ya Yesus lebih lagi, saudara. Dia Tuhan yang menjadi manusia, Dia Allah yang menjadi manusia. Maka semua tentang Yesus itu tidak mungkin kebetulan. Makanya kalau Anda baca di beberapa data ya, Kisah Rasul 2 ayat 23, Kisah Rasul 4 ayat 27-28 ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, 19, 20, ayat-ayat itu berkaitan dengan penyaliban Yesus, dan semuanya adalah penentuan Bapa, penetapan Bapa ya. Kalau kita tarik ke sejarahnya Ayub misalnya, kenapa Ayub mengalami semuanya itu? Memang Tuhan izinkan. Dan kemudian di Ayub 42 ayat 1 dan 2 ya, Ayub menyadari bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya Ayub diserang iblis, 10 orang anak meninggal, harta semua habis. Itu semua ada dalam rencana Allah yang tidak mungkin gagal itu. Kalau Ayub dan kita yang hanyalah ciptaan mengalami seperti itu, apalagi anak tunggal Bapa. Tapi kenapa Bapa melakukan itu? Tujuannya hanya untuk menunjukkan betapa besar kasihnya. Memang kadang-kadang kita kritik dan berkata, ngapain Bapak harus bikin begitu ya? Siapa kita? Saudara baca Roma 9 tuh, ayat 19, 20 dan seterusnya. Pokoknya intinya Tuhan bilang,
Kita ini cuma seperti tanah liat yang mau dibentuk. Dia mau bentuk jadi priuk kayak mau bahan jadi benda-benda mulia kayak benda-benda tidak mulia, itu suka-suka dia. Di ayat 20 bilang, siapakah engkau manusia sehingga engkau membantah Allah? Saya memang dulu sebelum memahami itu, dan banyak orang termasuk keluarga semua, kalau saya sharing itu mereka menolak karena kita belum mengerti. Tapi saya mempercayai bahwa ketika orang ya sudah mengenal Tuhan, bukan hanya iman dalam artian practical faith-nya, iman dalam kehidupan sehari-hari menghadapi pergumulannya meningkat, tapi juga knowledge, ya, pengetahuan, pengenalan akan Allah itu juga semakin bertambah. Jadi memang itu yang saya rindu ngobrol dengan Edis, tapi memang ada masalah di sana. Saya itu keluar dari hotel karena harus ke bandara, ya, dijemput oleh teman pendeta Semi Sapulete dari sinode saya GSJA. Beliau dan kami akhirnya, karena kami tahu saudara Edis ada kegiatan, kami makan siang. Ya, selesai makan siang kami pergi ke sana, macet lagi. Ternyata Edis sudah ada kegiatan dan kami juga harus pergi ke bandara. Maka terjadilah video itu yang di depan. Jadi memang sudah sangat rindu bicara, dan memang kalau saya ngobrol dengan Edis juga sesuai video di depan, saya memang berencana tidak publikasikan obrolan kami panjang lebar karena saya lihat ngeri-ngeri sedap. Syukur-syukur kalau yang nonton video kita ini semua sayang kita, pendukung kita. Mereka akan komentar yang bagus. Tapi kalau yang tidak suka, waduh, dipotong, dibuat live, ya, di kelompok agama non-Kristen kadang-kadang, atau mengaku Kristen tahu-tahu musuh dalam selimut. Mereka potong lalu mereka mulai ulik begitu rupa dan menyerang kami. Makanya saya memutuskan, kalaupun tidak ada hambatan seperti tadi, saya tidak akan live, ya. Nah, itu seperti itu. Dan puji Tuhan, setelah tinggalkan Los Angeles, kami berkhotbah di Philadelphia, New Jersey, New York, di berbagai gereja. Ada gereja Bethany, ada gereja Reform, ya, dan juga ada persekutuan Kawanua, orang-orang Manado, Sulawesi Utara, ya kan. Lalu kami bersyukur ada teman pendeta atau keluarga pendeta memberikan saya dan istri hadiah untuk kami bisa naik cruise kapal pesiar, ya. Memang ini orang yang tidak tahu, dia komentar sembarang lah. Wow, uang jemaat per puluhan apa? Oh tidak, kami tidak sembarang seperti itu, ya. Kami tidak mungkin pakai uang seperti itu lalu pergi jalan-jalan, tidak. Ini memang sudah di Amerika, dan keluarga teman saya di New Jersey, Pendeta Benny Rusli, memang berniat sudah beli tiket cruise-nya dari tahun 2025, saudara-saudara. Itu sudah ada dari tahun 2025. Tapi saya lihat postingan di TikTok, waduh, kasihan ya. Saya mengampuni, saya mengerti, ya. Kadang-kadang ada yang belum tahu, atau ada yang memang yang secara sukarela memberi diri dipakai setan, akhirnya memberi komentar-komentar yang ngawur, sesat. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengampuni. Saran saya, para netizen, kalau lihat khotbah pendeta, video pendeta, jangan buru-buru komen, nanti jadi masalah, ya, jadi kurang enak. Takutnya kalian yang kehilangan berkat atau dapat kutuk dan lain sebagainya. Ya, itu saya ingatkan saja. Sebab omongan-omongan seperti itu, ya, bagi saya itu sangat sampah dan tidak benar, begitu, ya. Jadi puji Tuhan, sekarang setelah pindah dari New Jersey kami ke Miami, Florida, dan di Miami, Florida kami langsung naik cruise kapal pesiar, dan saya tunjukkan cruise-nya. Lalu kami ke Republik Dominikan, ya, Puerto Plata namanya. Setelah itu 2 malam dari Miami ke Puerto Plata, lalu 1 malam dari Puerto Plata ke ini namanya kota San Juan, Puerto Rico, ya. Saya tunjukkan dulu sedikit di akhir video ini. Iya, itu cruise-nya, ya. Itu yang kami pakai. Bukan pakai uang jemaat, uang saya tidak pakai, apalagi uang jemaat. Kacau nih ini orang-orang.
Nah, ternyata Puerto Rico ini juga di bawah otoritas Amerika Serikat, ya. Nah, saudara bisa lihat di peta dari Miami sana, ya, sampai ke Puerto Rico, dan kami bersyukur bisa turun dari kapal karena besok kami akan lanjut lagi ke Bahamas dan seterusnya. Oke, inilah sekitar Puerto Rico, dan di sana penumpang-penumpang sudah ada yang naik kembali, ada 2 cruise. Kami punya yang sebelah kiri yang MSC, ya. Nah, itu. Ini bukan pamer juga, saudara-saudara. Ini netizen ini kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, ya. Dan kebanyakan netizen yang ngawur, tidak pernah baca Alkitab, yang suka komentar aneh-aneh. Tapi tidak apa-apa, saya prinsipnya menerima dengan senyum, karena saya tahu apa yang saya buat, saya tahu jalan mana yang saya pilih. Oke, itu video yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video lain. Like, share, komen untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, God bless you.